Jambu ini adalah buah dari hasil pohon yang ditanam di sebuah tempat dan diberi makan dan diberi pupuk sehingga dia bertumbuh dan menghasilkan buah. This is a good news for you. Yesus menginginkan agar kehidupan kita berbuah seperti pohon jambu ini menghasilkan buah dan menghasilkan buah pada musimnya. Dia juga ingin agar kehidupan kita menghasilkan buah. Tidak peduli cuacanya, mau hujan, mau panas, tapi kalau sudah musimnya dia akan menghasilkan buah. Demikian dengan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus tertanam di dalam sebuah tempat atau komunitas yang sehat. Itu yang disebut dengan life group di GSJ Bethlehem. Oleh sebab itu kita akan mendengar bersama-sama bagaimana life group sebagai komunitas GSJ Bethlehem adalah tempat di mana orang-orang bisa tertanam di sana, menghasilkan buah pada akhirnya di sana dan memuliakan Tuhan. Demikian kesaksiannya. Shalom semua. Menurut saya fungsi life group adalah sebagai tempat berkumpul jemaat di dalam kelompok kecil dan sebagai gaya hidup bagi kita jemaat GSJA Bethlehem. Adapun di dalam life group kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain lebih dekat lagi. Kita bisa saling bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan dengan cara sharing firman Tuhan, diskusi firman Tuhan. Juga kita bisa membangun satu dengan yang lainnya dengan memberikan kesaksian di mana Tuhan sudah menolong dalam kehidupan kita semua, dan kita juga bisa belajar saling melayani, saling memperdulikan, yaitu dengan cara kita mendoakan satu dengan yang lainnya, juga kita berdoa untuk oikos kita. Bentuk kepedulian kita di dalam life group, terutama di dalam life group Kebon Pala ini, ada pengalaman di mana salah satu dari anggota life Kebon Pala mengalami sakit dan terkena COVID-19. Dan di situ kami semua boleh merasakan hal yang sama. Kami boleh merasakan sedih, tetapi selain itu kita juga semua memperhatikan dengan cara mendoakan, terutama kita semua berdoa untuk anggota jemaat, anggota dari life group Kebon Pala ini, Ibu Yani, dan kami semua setiap hari memperhatikan dengan cara mengirimkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan semangat. Juga kami semua satu dengan yang lain saling menyapa melalui video call, dan juga hal-hal yang kami bisa lakukan sekalipun kami tidak bisa bertemu langsung dengan Ibu Yani, tetapi bentuk perhatian kami untuk Ibu Yani sehingga Ibu Yani boleh tetap merasakan perhatian dari anggota life Kebon Pala ini. Dan itu yang kami bisa lakukan, itu adalah bentuk di mana kita bisa saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Yani. Saya adalah pendatang baru di Bogor ini. Pertama kali saat saya datang ke Bogor, setelah saya dapat tempat tinggal, saya pikir yang paling penting dan yang terutama adalah saya mencari tempat ibadah. Akhirnya Tuhan kasih unjuk bahwa saya harus beribadah di GSJA ini. Pada saat pertama kali saya ibadah di GSJA ini, saya bertemu dengan Pastor Fencung. Saya direkomendasikan untuk ikut life group di Kebon Pala, karena life group di Kebon Pala ini adalah life group yang terdekat dengan tempat kos saya. Saya sungguh sangat bersuka cita saya bisa join dengan life group yang dipimpin oleh Ibu Terry, karena saya memiliki saudara-saudara seiman yang saling menguatkan. Dan meskipun saya new joiner di sini, saya tidak merasa bahwa saya ini orang baru, karena saya benar-benar
merasa diterima, saya benar-benar merasa memiliki saudara yang sangat mengasihi saya. Puji Tuhan, pada pertengahan Maret saya dinyatakan terinfeksi COVID-19. Waktu itu saya tidak tahu, saya tidak mengerti kalau itu saya kena COVID, karena awalnya sih gejalanya sih tidak terlalu berat, dan ternyata saya diminta untuk isolasi mandiri selama 2 minggu. Selama isolasi mandiri selama 2 minggu tidak ada perkembangan yang berarti, sehingga saya diminta untuk isolasi mandiri lagi selama 2 minggu, dan ternyata malah makin parah, dan saya harus isolasi di rumah sakit selama 38 hari di rumah sakit Siloam maupun di rumah sakit RSUD. Tapi pada saat saya isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit, saya tidak merasa sendiri karena dari rekan-rekan dan saudara-saudara yang ada di live group tiada henti-hentinya memberi support kepada saya, memberikan semangat kepada saya melalui WA, tentu saja karena waktu itu saya tidak bisa menerima panggilan telepon. Saya tidak bisa bicara di video call maupun di telepon, tapi hanya melalui WhatsApp. Saudara-saudara mengirimkan firman Tuhan, mengirimkan kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata motivasi, dan juga lagu-lagu rohani, bahkan obat-obatan maupun makanan. Sehingga saya benar-benar saya mendapatkan support, saya mendapatkan dukungan, dan saya tidak merasa sendirian, tapi saya memiliki saudara, sehingga saya memiliki semangat hidup dan juga semangat untuk sembuh. Sehingga setelah totalnya itu 3 bulan sampai antara 3 bulan sampai 4 bulan saya dinyatakan sembuh, saya negatif 2 kali berturut-turut, saya sembuh, dan saat ini saya sudah pulih kembali. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya dipertemukan dengan saudara-saudara seiman di live group Kebon Pala ini, karena dari situ saya semakin bertumbuh, secara iman saya semakin kuat, dan saya berharap bahwa kita semua yang ada di live group bisa semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin berbuah, memiliki buah-buah roh, dan buahnya itu tetap, dan kita semua tumbuh ke arah Kristus dengan pertumbuhan yang sehat, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan berkat bagi banyak bangsa. Demikian kesaksian saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Demikian This is a Good News for You untuk hari ini. Saya terus menghimbau saudara yang belum mengikuti live group untuk bisa terlibat di dalam live group GSC Bethlehem, supaya saudara juga bisa tertanam dalam komunitas yang sehat dan menghasilkan buah pada musimnya dan memuliakan Tuhan. Dan saya akan terus mengingatkan saudara untuk tetap bersemangat. Mari kita akan tetap menantikan hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk bersama-sama beribadah di dalam rumah kita masing-masing saat ini, karena kita masih ibadah online. Oleh sebab itu tetap semangat, tetap mengharapkan sesuatu yang baru dari Tuhan, dan sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. In his ministry, Pastor Arif Multi Ardania.